Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Rahana Salsabila dengan NPM 2417051032 dari kelas Ilkom B. Di sini saya akan membuat soal dengan materi NFA Epsilon ke DFA mata kuliah TBO pertemuan keempat. Jadi di sini saya membuat soal, yaitu soal pilihan ganda dengan pertanyaan, yaitu langkah pertama dalam konversi NFA Epsilon ke DFA adalah A. Membuat tabel transisi baru, B. Menghitung epsilon closure dari state awal, C. Menghapus semua transisi epsilon, dan D. Menentukan state akhir DFA terlebih dahulu. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang B. Kita lihat kunci jawabannya. Kenapa B itu benar? Karena langkah pertama yang tepat adalah menghitung epsilon closure dari state awal NFA. Ini memastikan kita sudah menangkap semua kemungkinan state awal yang dapat dicapai melalui transisi epsilon, sehingga DFA punya representasi yang benar sejak awal. Dan untuk jawaban yang salah itu adalah A. Jadi A ini kenapa salah? Yaitu membuat tabel transisi baru. Karena membuat tabel transisi baru itu memang bagian dari proses konversi NFA epsilon ke DFA, tapi itu bukan langkah yang pertama. Jadi itu mungkin langkah yang kesekian. Terus yang C itu menghapus semua transisi epsilon. Kenapa? Karena transisi epsilon tidak dihapus begitu saja. Kalau kita langsung menghapus, kita akan kehilangan jalur transisi yang penting. Untuk D, kenapa D yaitu menentukan state akhir DFA terlebih dahulu itu salah? Karena menentukan state akhir DFA itu memang langkah penting, tetapi itu tidak bisa dilakukan di awal. Oke. Untuk penjelasan dari soal ini, yaitu kenapa jawaban yang benar itu adalah yang B. Kenapa state awal DFA dari epsilon closure? Karena state awal DFA itu tidak langsung diambil hanya dari state awal NFA saja. Sebaliknya, kita perlu menghitung yang disebut dengan epsilon closure dari state awal tersebut. Nah, apa itu epsilon closure? Epsilon closure itu adalah sebuah state, yaitu himpunan yang berisi state itu sendiri, itu ditambah semua state lain yang bisa dicapai hanya dengan menggunakan transisi epsilon. Jadi transisi epsilon itu adalah perpindahan state tanpa perlu membaca simbol input apapun. Jadi mesin bisa langsung lompat ke state lain tanpa memproses karakter dari sebuah alfabet. Nah, inilah alasan kenapa state awal DFA adalah epsilon closure dari state awal NFA, karena DFA itu harus mencakup semua kemungkinan state yang bisa dicapai oleh NFA sebelum membaca simbol pertama. Jadi untuk kesimpulannya, saat mengubah NFA epsilon ke DFA, kita itu tidak hanya mengambil state awal tunggal dari NFA aja, tetapi mengambil seluruh himpunan state hasil epsilon closure dari state awal itu sebagai state awal DFA. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.